Wizard cookie? You ditched the witch too? Seriously? Oh, that's amazing! Yeah. Oh boy. Okay, here's the thing. It was horrible. The witch was horrible. I woke up from the heat and the witch was eating a cookie. Suddenly it got so dark I couldn't see. I was blind. Then I realized my hood was over my eyes. I ran away and there. I thought the witch would hear my steps. Oh, but I got lucky. Phew. That's how I escaped and got here. Huh. Good for you, Strawberry Cookie. The witch... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hello everyone. How are you? I hope all of you is fine. I'm fine too. Now, sekarang kita bakal ngulik bahasa Inggris dalam game Cookie Run Kingdom. Bagi masih asing sama game ini bukan game di iOS, Android, dan ini free. Dan satu lagi, ini ramah banget loh untuk free to player. So, just download it. Oke, kita langsung aja ke pokok pembahasan. Jadi, kata-kata apa lagi sih yang bakal kita bahas di video kali ini? Oke, yang pertama adalah ditch, next horrible, and then escaped, and good for you. Langsung saja dari kata yang pertama, yaitu ditch. Ini sebagai kata kerja atau verb, yaitu to get rid of something or someone that is no longer wanted. Dengan kata lain, menyingkirkan sesuatu atau seseorang yang tidak lagi diperlukan atau dibutuhkan. Lebih singkatnya adalah membuang atau menyingkirkan. Contoh kalimatnya seperti apa nih? It's time to ditch this old torn sweater. Sudah waktunya buang sweater yang robek dan tua ini. Jadi kayak mau buang sesuatu, you can use this word, atau juga ingin like menyingkirkan seseorang, atau ini orang ini nggak guna lagi nih, misalnya dalam tim gitu ya. You can use this word too. Alright, lanjut, kata selanjutnya adalah horrible. Ini sebagai adjective atau kata sifat, yaitu very unpleasant or bad, sesuatu yang sangat tidak enak atau sesuatu yang buruk gitu. Itu dalam bahasa Indonesia dalam mengerikan, sesuatu yang mengerikan, yang buruk, atau misalnya segalanya ngeri. It's something yang bikin kalian ketakutan. Nah, seperti yang cuplikannya nih, si Strawberry Cookie ngeliat the witch, penyihirnya itu memakan sesama cookie. Jadi cookienya dimakan, jadi dia ketakutan, takut dimakan. Oke, contoh kalimatnya adalah that was horrible thing to see. Itu adalah hal yang mengerikan untuk dikatakan. Oke. Jadi karena ini kata sifat, ingat dia selalu harus diikuti sama kata benda. Lalu contoh lainnya adalah there was a horrible smell outside the factory. Ada aroma yang busuk di luar pabrik. Itu udah aroma yang gak enak, berarti udah di atas level gak enak itu, level yang paling buruk. Oke, lanjut, kata selanjutnya adalah escaped.
ini posisinya sebagai kata kerja atau verb, yang dimana to get free from something or to avoid something, bebas dari sesuatu hal atau menghindari dari sesuatu. Lebih singkatnya adalah kabur atau melarikan diri. Contohnya gimana? Two prisoners have escaped. 2 napi telah kabur. Nah, contoh seperti yang di cookie ini tadi kan, jelaskan dia kabur dari si witch tadi. Alright, lanjut ke kata selanjutnya adalah good for you. Good for you. Good for you ini sebagai ungkapan seperti apa? Used to show approval for someone's success or good luck. Jadi kayak pengakuan terhadap keberhasilan seseorang, atau juga sebagai ucapan penyemangat. Lebih mudahnya nih kalau secara literalnya seperti bagus untukmu, atau ini sebagai pengganti ucapan selamat atau pengganti ucapan congratulations. Ada pilihan lain nih, kalau mengucapkan selamat you can use good for you to congratulate someone. Contohnya nih, you pass your exam, good for you. Kamu lulus tes, bagus untukmu atau selamat. Oke, langsung good for you aja nggak masalah, karena ini menunjukkan sebagai ekspresi ungkapan congratulate, you're doing your job well. Nah, tadi kami gingerbread ada bilang you ditch the witch too. Kita tandai kata the ditch. Di sini kalau di verb biasa dia nggak perlu ed atau dalam simple present. Nah di sini nih, karena kejadiannya udah lewat atau udah masa lampau, di sini ditambah ada ed. So that's why we will discuss about past tense. Tuh mulai berat nih, nggak berat sih. Kita pelajari pelan-pelan tentang past tense ini apa sih sebenarnya. Oke, untuk lebih tahu lebih lanjut kita tahu dulu yang past tense ini tujuannya untuk apa sih. Nah tujuannya itu namanya juga past tense, past, lalu, yang telah lalu. Jadi menjelaskan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Intinya kalau kamu ingin menjelaskan kegiatan atau sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dalam bahasa Inggris, disitulah kamu gunakan past tense. Contohnya nih, kalau dalam kalimat saya pergi ke sekolah 2 hari yang lalu. Jadi kalau ingin menyebutkan dalam bahasa Inggris menjadi I went to the school 2 days ago. Jadi kalau di simple present kan I go to school. Oke, tapi karena udah present, udah lewat kejadiannya 2 hari yang lalu nih, berubahlah menjadi when. Untuk lebih lanjutnya nih, kita lihat dulu strukturnya gimana sih. Istilah katanya sih rumus ya, tapi kita jangan menggunakan rumus tak kayak MTK, jadi strukturnya aja kita sebut. Oke, pertama kita membutuhkan subjek, tentu saja. Subjek itu bisa are, you, they, we, it, atau nama orang, atau nama hewan, atau nama benda, apapun itu ya, asal kata benda yang bisa dijadikan subjek. Setelah subjek baru diikuti kata kerja. Karena kita ingin membentuknya dalam past tense, maka kata kerja berbentuk masa lampau atau berbentuk past tense. Kalau di bahasa Inggris itu disebut kategori verb to. Jadi ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah kalau di simple present kita menggunakan verb 1, namun di past tense kita menggunakan yang verb 2 nya. Atau
selain verb to adalah verb yang ujung kata verb kata kerjanya itu ditambah huruf ed atau the untuk menunjukkan kalau itu adalah past tense. Nah, setelah kata kerja tersebut baru tambah objek plus yang penting nih tataran waktu biar makin jelas kalau kegiatannya itu terjadi di masa lampau. Nih contohnya yang tadi yang I went to the school 2 days ago. I di sini posisi sebagai subjek, saya. Went to sebagai verb to yang merupakan verb awalnya adalah go. The school itu kita harus tahu kita mau pergi kemana sih, objeknya apa, kemana ya, tujuannya. Itu the school, sekolah. Dan waktu kapan nih kejadiannya, karena past tense tentu udah lewat dong kejadian. Disinilah 2 days ago, 2 hari yang lalu. Seperti yang aku udah sebut sebelumnya, dalam past tense itu verbnya dalam kategori verb to. Namun di sini yang agak sedikit berbeda dari yang simple present. Kenapa berbeda? Verb dalam past tense itu terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama regular. Regular itu perubahannya udah tetap. Jadi verb ditambah ed atau di akhir katanya. Jadi kata kerjanya tidak berubah, hanya saja langsung ditambah ed atau di belakang katanya. Contohnya seperti apa nih yang pada bingung? Call, verb one-nya call. Jadi kalau verb to tinggal ditambah ed aja jadi called. Contoh lainnya lagi, look itu verb satunya. Jadi karena dia termasuk kategori yang regular, ya hanya perlu tambah ed aja jadi look. Itu contoh yang regular verbnya. Lalu yang kedua adalah irregular atau dalam bahasa Indonesia tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Verb 1 dan verb 2 nya memiliki bentuk yang berbeda jauh, atau di satu kasus kata kerjanya dari verb 1 ke verb 2 nya tidak berubah sama sekali. Untuk contoh kali ini kita memakai yang memiliki perbedaan bentuk katanya. Contohnya tadi go, pergi, jika diubah jadi past tense dia berubah total menjadi went. Makanya disebut irregular karena perubahannya nggak teraturan. Dia nggak ditambah ed atau di, jadi nggak jadi goet atau good, enggak, tapi berubah jadi went. Contoh saja dia buy, membeli, buy-nya berubah menjadi bought, nggak bait, karena dia nggak termasuk regular, dia termasuk irregular. Perubahannya nggak beraturan ketika menjadi past tense. Nah, untuk kali ini karena nih kalau dijelasin satu video ini bakalan panjang banget dan bakalan bosanin, jadi verb kali ini yang kita bahas adalah cuma regular dan kalimat dalam bentuk positif, kalimat positif. Oke, contohnya nih kita dalam regular verbnya gimana sih? I played football last week. Aku bermain sepak bola minggu lalu. Jadi sini dari kata play, karena dia termasuk kata regular, maka dia hanya perlu tambah ed di belakangnya. Lalu selanjutnya, she borrowed my book 3 days ago. Dia meminjam bukuku 3 hari yang lalu. Ini asal kata mulanya borrow, karena dia termasuk regular, jadi cuma ditambah ed, hanya tambah ini. Lalu the next adalah we visited our grandma's house 2 weeks ago. Kami mengunjungi rumah nenek 2 minggu yang lalu. Visit juga termasuk kategori regular verbs, makanya hanya perlu ditambah ed di belakang. Oke. Nah, kembali ke contoh cuplikan di Kukiran Kingdom tadi.
sini si Strawberry Cookie dia menceritakan dia kabur dari rumah penyihir tersebut. Jadi dia bilang that's how I escaped. Nah, jadi escape itu masih kategori regular karena perlu tambah D aja, karena I nya udah ada dari kata asli escape-nya. Oh, but got here. Nah, ini got ini sebenarnya dalam kategori irregular. Asal katanya get. Jadi dia termasuk kategori yang irregular. Lebih jelas ini, escape menjadi escaped. Tambahan D. Lalu cuplikan selanjutnya yang tadi si Gingerbread bilang you ditch the witch too. Nah, asal mula katanya adalah ditch, berubah jadi ditched, tambah ed. Nah, jadi itulah past tense untuk yang penggunaan regular verb yang hanya perlu tambah ed sama d. Terus saja untuk ketahui mana yang cuma perlu tambah ed atau d, atau kata kerja berubah total atau tidak berubah sama sekali, kita perlu sedikit menghafal. Untuk lebih jelas lagi ini penggunaan ceritanya, kita review lagi videonya. Strawberry Cookie? Wizard Cookie? You ditched the witch too? Seriously? Oh, that's amazing! Yeah, probably. Okay, here's the thing. It was horrible. The witch was horrible. I woke up from the heat and the witch was eating a cookie. Suddenly it got so dark I couldn't see. I was blind. Then I realized my hood was over my eyes. I ran away and there. I thought the witch would hear my steps. Oh, but I got lucky. Phew. That's how I escaped and got here. Huh. Good for you, Strawberry Cookie. The witch... Okay, it's time for quiz. Nah, udah mau tahu nih gimana sih simple past tense itu secara generalnya dulu nih. Oke, kita lihat dulu nih, ada sedikit paham nggak ya tentang past tense itu? So, here the question. Yesterday, my brother blah 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 a very delicious cake. A. Tasting. B. Taste. C. Taste. I'll give you 5 seconds to answer it. Okay, time's up. So, what's the answer? Well done. Yeah, the answer is B. Taste. Karena ingat nih kata kuncinya. Yesterday. Kemarin. Kejadian udah lewat. Karena udah lewat berarti itu berupa masa lampau, dan itu kalau di bahasa Inggris itulah yang merupakan past tense. Okay, that's all for this video, and thanks for watching, and don't forget to check other video di sini. Okay, and see you the next video. Bye bye.